Bapak, Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Keunggulan Kristus bagi kita adalah justru karena Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan untuk itulah kita juga diajak untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang punya semangat pengosongan yang sama. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan berbagai karunia kepada umat-Mu. Bantulah kami agar dapat saling melayani dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan perantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara sekalian, undangan makan-makan itu biasanya selalu menarik. Banyak orang mengatakan kalau pengen ngumpul ke wong, ya kayak panganan mesti kumpul. Lain halnya kalau undangan untuk bekerja. Itu biasanya jarang sekali ada yang mau datang. Tidak jarang kalau ada pemilihan ketua lingkungan lalu terjadi akal-akalan. Kalau diberitahu ada pemilihan ketua lingkungan, mari kita pertemuan, ana sing teka. Ini ada keluarga yang syukuran, kita diundang untuk ibadat syukuran. Wah, berbondong-bondong. Di situ lalu ada pemilihan ketua lingkungan. Karena orang kalau diomong pemilihan ketua lingkungan, wah ini gawean wegah. Makan-makan itu selalu menarik, apalagi gratisan. Wong kalau ada pembukaan rumah makan baru itu lalu ada diskonan, wah laris banget. Makanya tidak mengherankan kalau ada rumah makan yang baru dibuka penuh sekali. 1 bulan pertama karena masih ada diskonan. Habis itu sepi. Tetapi yang aneh pada bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kok ya orang yang diundang untuk ikut dalam pesta perjamuan malah tidak datang. Pada tidak mau datang. Ada apa? Apa yang salah dengan perjamuan ini sebetulnya? Bapak, Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, ternyata persoalannya bukan pada perjamuannya, tetapi pada pribadi-pribadi yang diundang. Mereka ini kalau kita lihat tadi, itu merasa punya urusan yang lebih penting, yang jauh lebih mendesak daripada ikut perjamuan tadi. Ya hal ini bisa jadi terjadi demikian, itu karena yang diundang merasa tidak dekat, tidak punya relasi yang dekat dengan si pengundang. Sehingga ya kalau kita diundang, asal diundang biasanya lah teko ya apa-apalah. Karena kita tidak merasa dekat. Tapi kalau kita merasa dekat dengan tuan rumah yang mengundang, maka bagaimanapun caranya kita akan berjuang supaya kita bisa datang. Wah, saya enggak enak kalau saya sampai enggak datang. Kalau perlu membatalkan acara lain, saya akan datang ke situ. Maka bisa jadi karena yang diundang ini tidak punya relasi yang dekat, tidak merasa akrab dengan sang pengundang. Atau bisa jadi mereka meragukan, lah nek wong kaya ngene, kayaknya nanti makanannya juga biasa-biasa saja. Enggak mesti harus datang. Ngotiwas kesel-kesel tekan kono, jebul panganannya mung biasa-biasa. Orang yang meragukan apa yang akan disajikan oleh sang tuan rumah. Atau bisa jadi yang diundang ini merasa atau memandang si tuan rumah ini lebih rendah. Mereka merasa lebih tinggi sehingga gengsinya juga tinggi. Untuk apa saya datang ke rumah orang yang demikian itu? Hal-hal inilah saudara sekalian yang bisa jadi menjadi penyebab mengapa mereka ini kemudian mengabaikan undangan yang sudah disampaikan oleh sang tuan rumah tadi. Undangan dari Allah. Kalau perjamuan tadi itu kita keandekan atau kita gambarkan sebagai undangan dari Allah, sebetulnya adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Betapa terhormatnya kita diundang ambil bagian dalam perjamuan Allah. Betapa terhormatnya kita sebagai manusia yang sebetulnya banyak ketidaklayakan diundang ambil bagian oleh sang tuan rumah yang begitu luar biasa, yang begitu maha kuasa, maha suci dan sebagainya. Maka pertanyaannya, kalau perjamuan itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Tuhan dan kita menjadi undangan, apakah kita akan datang atau kita akan mengabaikan?
seperti yang dilakukan mereka yang dikatakan di dalam bacaan Injil tadi. Kalau kita memang menghargai dan memandang perjamuan Tuhan itu sesuatu yang istimewa, sehingga membuat kita merasa beruntung kita diundang, mestinya kita akan berjuang untuk datang ke perjamuan itu. Kalau saya menyadari saya punya relasi yang dekat dengan Allah, bahwa ini sesuatu yang penting, saya akan berani mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan perhatian. Saya memberi perhatian penuh kepada undangan tadi. Itu kalau kita merasa undangan Allah sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa, dan kita punya relasi yang akrab dengan Allah. Kalau baru saya akan berkorban, meninggalkan yang lain, meninggalkan kesibukan pekerjaan yang lain, supaya saya bisa ambil bagian dalam perjamuan itu. Mengapa? Karena saya tahu kalau saya ikut perjamuan itu, saya akan mengalami sukacita, akan mengalami kegembiraan, saya akan berjumpa dalam relasi persaudaraan dengan undangan-undangan yang lain, bahkan relasi persaudaraan yang makin dekat dengan Allah. Maka saya tidak akan menyepelekan undangan Allah. Santo Paulus menggambarkan itu semua. Kerelaan berkorban itu diteladankan pada Yesus yang rela melepaskan segala-galanya hanya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Biarpun dia Allah, dia tidak mengambil kekuasaannya itu. Dia mengambil rupa seorang hamba, dikatakan oleh Paulus, yang rela sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Nah, inilah gambaran orang yang sungguh-sungguh mengutamakan hidupnya hanya untuk Allah, mengorbankan segala-galanya untuk pelaksanaan kehendak Allah. Maka kita bisa bertanya dengan bacaan-bacaan tadi, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati kita untuk menanggapi undangan Tuhan? Atau kita masih sibuk dengan segala urusan kita masing-masing, dan akhirnya kita tidak memandang istimewa undangan Allah, sehingga akhirnya kita mengabaikan. Semoga kita sungguh merasa sebagai manusia-manusia yang istimewa di hadapan Allah. Ingat aku kok diundang melu perjamuan, sehingga akhirnya ya, karena relasi yang dekat dengan Allah, saya ingin ikut perjamuan itu, menanggapi undangan Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Ekaristi suci ini yang menjadi tanda kehadiran Putra-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai bagi setiap orang, hingga kami mengalami sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sekalian, dengan demikian perayaan syukur kita pagi ini sudah selesai. Pergilah, kita semua diutus. Setia ikut Kristus, teguh di dalam iman, kuat dalam harapan, mengasihi sesama, bersaudara membangun kerjasama, menjadi garam dunia, layani sesama, ikuti teladannya, sabar Yesus bagi bahtera imanmu, bentangkanlah bayar doamu, nyalakan pelita hatimu, menghidupi panggilanmu, tegakkan salib panji Kristus, siap sedia untuk diutus, membawa damai kasih Tuhan, melaksanakan